Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Ananda Uhyar dari kelas 11 Babud absen 28. Di sini saya akan menyampaikan mengenai 3 akhlak yang minimal harus dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama adalah taat. Taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang, dan atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat, baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita berada pasti ada aturannya. Aturan dibuat tentu saja untuk bermaksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Kemudian di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain termasuk pemimpin keluarga. Sebuah institusi dari terkecil sampai suatu negara sebagai institusi terbesar tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Quran Surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Rasulullah SAW, dan ulil amri. Kemudian yang kedua adalah kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperurutkan syahwat atau hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, dan lain-lain. Yang semuanya bak fata morgana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia, dan baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Yang ketiga adalah etos kerja atau bekerja keras. Sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan akhirat. Quran Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Dan sedangkan mereka yang
berbuat jahat akan diberikan siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.